Semoga nanti dalam mengikuti pembelajaran hari ini kita diberi kelancaran dan ilmu yang kalian peroleh semoga nanti menjadi ilmu yang manfaat, membawa berkah dan membawa menambah pengetahuan kalian. Amin Allahumma. Anak-anak, hari ini masih semangat? Tepuk semangat. Alhamdulillah, semangat. Hari ini nanti materi yang ingin Pak Agung sampaikan, ingin Pak Agung paparkan untuk kalian, yaitu materi bernama KA. KKA. Apa KKA? Coding dan kecerdasan artifisial. Ada istilah coding. Aduh, apa ini coding? Nah, apa itu coding? Dan apa itu kecerdasan artifisial? Nah, itu nanti akan Pak Agung paparkan secara pelan-pelan agar kalian nanti paham. Sebelum saya jauh, Pak Agung ingin bertanya, kira-kira hari ini ada yang tidak masuk? Siapa kira-kira sikap lembut? Tidak ada, masuk semua. Iya, alhamdulillah. Karena apa? Kemarin kita banyak kegiatan selama bulan Agustus ini, gitu. Dijaga kondisinya, kesehatannya, makan makanan yang bergizi. Ya, alhamdulillah pada hari ini memang semuanya masuk. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Agung ingin menampilkan ini. Bisa membaca kelihatan apa tidak? Dibaca bagaimana? Coding. Coding ini berasal dari kata kode atau memberikan kode dalam memberikan sebuah perintah. Coding itu adalah kegiatan menulis atau memberikan perintah kepada komputer atau robot atau aplikasi, bisa dalam bentuk-bentuk yang lain. Ya, coding itu adalah suatu kegiatan dalam memberikan kode-kode, dalam memberikan perintah-perintah untuk atau agar yang kita beri perintah itu bisa melaksanakan sesuai dengan perintah kita. Kalian pernah melihat misalnya robot di TV-TV? Pernah? Bisa berjalan? Bisa. Atau kalian pernah melihat robot secara sederhana? Biasanya bocah lanang-lanang di sana. Mau terima dilakono nganggo. Pernah melihat benda seperti ini? Ya, anak-anak terutama. Pernah melihat? Opo kira-kira? Betul. Mobil remote. Aku di rumah juga punya dan suka bermain. Meskipun usia Pak Agung sudah tidak anak-anak, tetapi hal-hal semacam itu, permainan-permainan itu ternyata sangat asik untuk tetap dilakukan. Ini tuh untuk apa ini? Ngontrol. Cara pengen maju diapakno? Dikapake? Dimajukan. Jempolnya dimajukan. Mundur. Kalau ini belok, bagaimana?
Ini geser. Mana? Ke kanan dan ke pinter. Tepuk tangan. Oke. Jadi, jos, betul itu ya. Ini bisa maju. Ini instruksinya maju dan pengen putar maju terus dipencet terus. Ojo maju laku maju terus. Woi, ya apa tidak? Ya. Kalau ini nanti dihentikan, set, bagaimana? Berhenti langsung madep. Kok oleh mau ngejok bordek, set madep. Pengen minggu, nah kemudiannya di sini. Ini bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Menggunakan yang mana? Kiri. Ternyata apa yang sering kalian gunakan atau yang pernah kalian lakukan ini merupakan sebuah kode. Berarti kamu secara tidak langsung sudah melakukan pembelajaran kode. Mung dolanan ini kau sedang iya memberikan perintah maju, mundur, menggok kanan, menggok kiri. Ini dilakukan kepada robot dalam bentuk mobil. Ini namanya adalah kode. Tanpa diberi perintah, tanpa disetel ke depan, ke belakang, kanan dan kiri, apakah kira-kira mobil remote bisa bergerak? Hah? Tidak mungkin bergerak. Inilah yang menyebabkan bahwa manusia dengan komputer ataupun robot, inilah yang menyebabkan manusia dengan robot ataupun komputer itu berbeda. Itu bisa bergerak karena ada perintahnya kita. Kita memasukkan data. Datanya apa? Datanya berupa perintah. Bodorong nganggo jempol maju. Pikiranmu mikir, kok maju ya? Mundur. Kok mundur? Dia mengikuti sesuai perintah ini. Ya, siapa di sini mungkin ada yang pernah bermain mobil remote? Oh, Bapak, oh, kamu punya ya? Pernah punya? Oh, masih punya di rumah. Terus siapa yang masih mobil remote-nya masih bisa digunakan sampai sekarang? Yuk misalkan TKB ya. Yuk cek masih bisa. Oh ya, ketiga. Coba kayak Mas Selan, Abdul, Kirabi mau apa? Bingung. Mas apa? Oh ya, ki Mas. Pak Agung di rumah juga. Pak Agung online beli datang gunakan bisa. Ini namanya apa ki kayak? Memberikan perintah kepada robot. Mas mobil robot Pak? Iya. Dalam bentuk mobil. Nah, dalam berpikir komputasional ada beberapa konsep utama yang harus dilakukan. Nah, ini terdiri dari ada 4 istilah. Yang pertama ada yang namanya dekomposisi, kemudian ada pattern recognition atau pengenalan pola, kemudian ada yang namanya abstraction dan algoritma. Apa saja itu? Yang pertama adalah dekomposisi.
dekomposisi. Ini 4 hal ini berhubungan erat dengan komutasional, dengan coding itu sendiri. Ini. Yang pertama adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. G, decomposition. Ada masalah yang besar, kemudian dipecahkan menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah untuk dilaksanakan atau diselesaikan. Masalah besar ini ngopo Pak? Bingung loh, gak usah bingung. Masalah besar sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di lingkunganmu. Contohnya, siapa di sini yang bobonya sendiri, punya kamar sendiri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di kamarmu kira-kira enek ngopo wae? Bantal, kasur, guling, boneka, selimut, ikan, boneka ikan, oh hiasan. Kalian pernah menggunakan semua itu? Pernah, terutama ketika habis tidur. Nek wis tangi turu ketoke menengai apa bergerak-gerak? Hah? Bergerak-gerak waktu tidur, caci lebih-lebih, muter sini. Ya apa tidak? Ya, kalau bergeraknya seperti itu, kira-kira apa yang terjadi? Kasur bentuknya terus koyo apa? Berantakan, masih lagi. Berantakan. Rata-rata. Ini masalah besar. Bantalnya kono, gulingnya di sana, selimutnya di sana, sudah ceplok, reget dan sebagainya. Ini masalah besar. Maka dibutuhkan istilah yang namanya dekomposisi, yaitu menyelesaikan masalah-masalah yang besar itu menjadi bagian-bagian yang kecil. Kasur kasih. Bagaimana cara mengatasi tempat tidurmu? Spray ini nyeliput di batang. Iya apa tidak? Batalnya ditoto. Nek toto bakal jejer rapi, apa jejer kene sijine kayak kene dan sebagainya. Jejer rapi, ya apa tidak? Selimutnya diutel-utel, nggih, boten, sing bener piye? Dilipat sing apik. Pak, kula sowanan Pak, sing selimut kula iki ta napa? Kula lempit bentuk pesagi ini, lihat pesagi loh, yang ukurannya sama itu loh, ya seperti ubin di bawah, kita pelan tiket. Nah, Pak, saya lebih suka dibentuk persegi panjang seperti papan tulis loh Pak. Pelan yang boleh bantal, gulingin yang tengah blok. Ya, bisa merapikan sendiri, bisa. Harus bisa. Ini namanya dekomposisi. Menyelesaikan suatu masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Neng sore recep pokean kertas-kertas putihnya, apa yang harus kamu lakukan? Ditinggal, disapu, golek sapu, golek ikrak, sapon yang bagus, gitu, disapu. Ini namanya menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada yang namanya pengelolaan pola. Ya, pola. Contohnya adalah ini ya. Pengenalan pola ini suatu kecenderungan, kebiasaan yang terjadi di lingkungan kita. Misalnya 2-3 hari ini apa yang terjadi? Sering terjadi hujan. Itu namanya pola. Oh udah, kisi sudah. Mendungi kawatannya, itu udah. Kalau kamu sudah tahu bahwa beberapa hari ini sering terjadi hujan, polanya sering hujan, maka apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Nah ini misalnya TPA, pengen jalan
jalan ngene kancane. Apa? Bawa payung. Nek bapak ibu nggo motor, mobil motor kudu enek mantele utawa jas. Ini namanya menyelesaikan masalah karena adanya apa suatu pola keseharian yang terjadi di lingkungan kita. Ini juga penting dalam menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan dengan matematika pun juga bisa. Contoh, kamu melihat ini juga pola ini. Ya, penyelesaian masalah karena depo. Apa ini? Hah? Apa ini? Angka-angka. Angkanya angka berapa? 2. Ya, kamu sudah tahu polanya? Tahu. Tahunya bagaimana? Kira-kira nanti terus berapa? 10. Dari mana kamu mau bisa mengatakan di sini 10, 12, 14, 15? Kelipatan 2. Pintar yang menungui. Tambah 2, tambah. Terus ini namanya pola. Menyelesaikan masalah karena kamu melihat di depanmu itu ada sebuah pola atau kebiasaan yang sering terjadi, sering kamu temui. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah abstraksi. Ini adalah menyaring informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting, tidak relevan, agar fokus pada inti dari suatu masalah. Contohnya, hari ini hari apa? Jumat. Kira-kira nek hari Jumat, pakaianmu harus pakaian apa? Harus berpakaian pramuka. Padahal di dalam almarimu ki isinya apa pramuka sih toh? Tidak, bermacam-macam seragam. Ada seragam TPA, seragam ngaji TPA, ada seragam untuk hari Senin, hari Selasa, Rabu sampai Jumat, ada pakaian biasa yang kamu gunakan sehari-hari, pakaian untuk dulu manten ada. Ini namanya abstrak. Kamu hanya fokus pada satu hal, yang lain gak penting sih, gak perlu direken. Yang kamu pikir hanya satu. Apa tadi? Yang harus kamu fokus tadi apa? Kamu harus mengambil apa kayak hari Jumat, iyalah baju pramuka. Baju pramukanya nyelepet nang kene, yang lain diangkat, ditaruh, pramukanya diambil. Karena hari ini harinya hari Jumat. Kalau kamu kok asal mengambil, ya, kamu ambilnya merah putih, kira-kira betul apa salah? Salah. Kamu ambil baju untuk mantenan, bener apa salah? Malah saya salah, karena bukan hari untuk acara yang itu. Acara hari ini adalah Jumat, pakaian saya harus seragam pramuka. Yang lain, ini namanya apa kayak abstraksi. Sudah ada di komposisi, ada pengenalan pola dan ada abstrak. Yang berikutnya yang keempat adalah namanya algoritma atau menyusun langkah-langkah. Pak, yang ini harus yang pusing, harus menyusun langkah-langkah. Angel nopo betul menyusun langkah-langkah dari suatu kegiatan. Boten. Contoh, kalau mandi kalian kira-kira sikat gigi apa tidak? Sikat gigi. Saya ingin cerita.
Kalau kamu sikat gigi, hal apa yang harus kamu lakukan secara berurutan? Siji, apa? Ngambil sikat. 2, odolnya dipegang. 3, apa bisa langsung dioles ke dalam sikat ke apa yang harus? Ya, sikatnya dicuci dulu. Setelah dicuci, ya, ya, sikat diambil, dicuci, ambil odol terus dibuka dulu, winter. Lah kita dibuka juga bisa dong, odol tutup lagi kalau badan. Iya, oke. Buka dulu tutupnya, seret. Kalau sudah, ambil gayung atau gelas. Apa ini? Kumur sekali. Kalau sudah, sikat gigi dengan bersih. Kalau sudah apa? Kumur lagi bersih, sikatnya dicuci, ditaruh terakhir. Ini namanya apa kita? Algoritma. Kita disuruh untuk membuat sesuatu kegiatan itu secara berurutan. Dan caranya 3 ini nih. Saya ambil sikat, saya kumur sikatan, kumur sikatnya saya beri odol, terus saya cuci sikatnya, saya taruh sikatnya. Ini kira-kira kegiatan langkah-langkah seperti ini betul apa salah? Betul apa salah? Salah. Karena itu bukan urutan dalam mengerjakan yang namanya sikat gigi. Ya, ada apa tadi kan? Dekomposisi, pengenalan pola, terus apa kan? Abstraksi, terus algoritma. Nah ini semua langkah-langkah seperti ini nanti bisa kita gunakan untuk membuat permainan. Permainan apa, Pak? Permainan seperti ini. Bermain seperti robot. Wah, Pak Agung apa punya robot? Pak Agung apa punya robot? Pak Agung tidak punya robot, tapi kita nanti akan menjadi apa? Seolah-olah menjadi robot, dan temannya yang lain akan menjadi apa? Programmernya. Orang yang mengerjakan menggunakan remote itu namanya programnya. Program. Orang yang memberikan data atau perintah. Nanti temanmu yang akan berperan menjadi robot. Ya. Siap. Nanti di rumah pun juga bisa. Ya, kakakmu atau adikmu, ayo main robot-robotan. Kamu bisa praktek seperti itu. Baik. Nah, dalam pemrograman secara sederhana nanti akan ada perintah-perintah, kode-kode yang harus diberikan. Yang pertama, kode-kode ini adalah kode start atau mulai. Pernah kalian buka YouTube? Ada tanda panah seperti ini. Nah, kalau ini kamu klik, apa yang terjadi? Ayo, kamu buka YouTube, belum bergerak sama sekali. Nah, terus ada tanda panah seperti ini, kamu pencet ceklik, apa yang terjadi? Menyala, bergerak. Kalau ada lagunya akan menyanyi dan seterusnya. Ini awalnya, ada startnya. Robot pun juga begitu. Ada tombol apa kayak jenenge? Powernya itu ada on, ada off. Ini juga seperti itu. Kalau tidak seperti ini, nanti tulisannya start, artinya mulai. Kemudian ada perintah-perintah seperti ini. Ada belok kanan, nanti ada belok kiri, ada maju, ada mundur dan seterusnya. Ini maju,
Tengah maju. Ini nanti mundur. Kalau robotmu misalnya Mas Dimas, robot Mas Dimas maju 2 langkah. Nah, kamu mengucapkan saja. Mas Dimas sambil menuju. Maju 2 langkah. Robot kalau tidak diberi perintah, kira-kira robotnya nanti bergerak apa tetap diam? Diam. Robot itu diam. Ini. Robot Mas Dimas belok ke kanan. Maju 3 langkah. Dan seterusnya. Seperti ini. Kemudian ada perintah N, artinya mengakhiri sebuah perintah program kepada roh. Dan siap? Siap untuk kita uji coba? Siap. Yo. Ini ada suatu permasalahan. Masalahnya masalah besar. Masalah besar tadi dekomposisi. Kita harus menyelesaikan masalah besar itu menjadi bagian-bagian yang ke kelas 5 ini. Ternyata ruangannya gelap. Mengapa? Karena di sebelah sana ada namanya gedung, sehingga cahayanya kurang masuk. Untuk menyelesaikan masalah ruangan kita ini yang gelap, apa yang harus kita lakukan? Betul, menyalakan lampu. Pak Agung punya robot, namanya robot Dimas. Pak Agung akan memberikan perintah kepada robot Dimas. Nah, begitu robot Dimas ini nanti Pak Agung berikan perintah, dia akan secara serta-merta melaksanakan perintah itu tanpa dia akan membantah. Ya. Perintahnya pasti dilakukan karena namanya juga robot itu punya hati apa tidak? Punya perasaan apa tidak? Tidak. Karenanya kalau dia diberi kode, diberi perintah, robot itu pasti akan langsung melaksanakan perintah sesuai perintah yang diberikan oleh programnya. Yo, robot Dimas, silakan berdiri. Deng. Aku punya robot. Robot Dimas, hadap kiri. Robot Dimas, maju 1 langkah. Nah. Benar apa salah? Betul, ini namanya maju 1 langkah. Robot Dimas, hadap kanan. Robot Dimas, maju 4 langkah ke depan. Nah, sebelum robot Dimas ini saya beri perintah lagi, Pak Agung akan melihat kalau ingin menyalakan lampu, kira-kira apa yang harus Pak Agung lakukan? Menyalakan saklar. Saklarnya di mana? Tuh di situ. Ini nanti kalau langsung saya hadapkan ke kiri sana, kira-kira akan langsung menuju ke saklar apa tidak? Ya, ya apa tidak? Tidak. Pas nopo boten? Tidak pas, boten pas. Maka perintahnya harus bagaimana? Yo, siapa yang tahu?
Ben pas kenceng. Robert Dimas harus beri perintah apa? Hah? Maju satu langkah. Jajal. Sekarang bagus, sehingga sudah diprogramin. Sini. Ya. Maju. Belok. Belok. Nah, pengen mundur ini. Pak, kalau saya beri perintah mundur bisa Pak? Robert Dimas mundur satu langkah. Bisa karena robot seperti ini kan. Iya kan? Nah, sekarang ini yang megang perintah remote-nya adalah Mas Bagus. Diangan-angan supaya nanti bisa sampai ke saklar. Robert Dimas maju satu langkah. Hadap kiri. Robert Dimas hadap Kiri. Maju 7 langkah depan. Mas buat ada Robert Dimas. Robert Dimas maju 7 langkah ke depan. Bisa nunggu depan. Terus dia maju. Lagi sudah sampai belum? Ya, belum. Kalau belum diberi perintah lagi. Robert Dimas maju 2 langkah ke depan. Terus piye? Robert Dimas. Robert Dimas nyalakan saklar. Ya, tepuk tangan. Ini, ya, terima kasih Mas Dimas dan Mas Bagus. Ya. Yuk, tangan di atas. Duduk siap. Nah, tepuk semangat. Permainan robot kita tadi asik apa tidak? Asik. Nanti di rumah kamu bisa bermain seperti itu, atau kamu bisa bermain dengan teman-teman yang lain. Nah, sekarang ini ada tugas LKPD yang harus kamu kerjakan. Ya, ini. Ini kelompok. Ini juga kelompok. Dengan temannya. Pak, ikut Pak. Kerjakan bersama, kerjakan bersama. Di situ perhatikan ada suatu permasalahan. Coba dibaca permasalahannya. Cek. Oh ya. Pak yang keras. Permasalahannya apa? Karena lampu belum dinyalakan. Peserta didik harus melakukan cara untuk menyalakan lampu dengan menyusun langkah-langkah yang logis dan terstruktur. Ya. Langkah-langkah yang logis dan terstruktur ini. Bagaimana? Ini ada M1, M2 sampai dengan M9. Ini adalah mejamu. Terus yang kotak-kotak kosong itu artinya adalah apa ini? Jalannya. Kamu bisa menggunakan jalan mana saja untuk menuju ke saklar. Saklarnya di situ saya beri tanda apa? Yo, goleki ngono. Saklarnya di situ saya beri warna apa? Gambar apa? Gambar apa? Gambar lampu. Jadi robotnya harus berjalan, diberi tanda panah agar sampai ke lampu. Ayo silakan kerjakan. Ayo. Ayo. Setiap kotak berarti satu langkah. Oke? Satu kotak satu langkah. Langsung kerjakan pada kotak-kotaknya saja. Ya.
bebas, pakai pensil boleh, pakai bolpen boleh. Nah, nanti disesuaikan dengan posisi dudukmu. Misalkan ini meja 1, meja 2, meja 3. Ini meja 4 kosong gitu. Meja 5, meja 6, meja 7, meja 8, meja 9. Nanti kira-kira setiap meja jalannya, arahnya sama apa berbeda? Berbeda. Kene yo wong saiki tok, ana dua. Ya kan? Bon, yuk silakan dikerjakan. Hanya tinggal memberi perintah Anda panah. Yuk. Silakan cepat. Ya. Yuk. Sudah? Good. Tadi kerjakan. Kamu tinggal memberi panah, bebas arahnya kemana boleh. Di kotak-kotak sini gambarmu gini. Lagi kamu seret 1, terus sini seret sampai menuju sini. Nah, ya. Sudah kamu beri panah. Oh ya. Sudah? Bagus. Oke. Mas Dimas sudah? Nah, gabung bergabung dengan temanmu Mas Bagus, gabung dengan sini. Nah. Ya. Yuk. Ya, sudah? Ayo Mbak Afifah maju ke depan, memperlihatkan kepada temannya di bawah, dipresentasikan kepada temannya. Sama Mbak Eva ikut ke depan. Ya, lihat ini punya teman kalian, miliknya Mbak Afifah. Ini miliknya Mbak Afifah. Ya, karena tempat duduknya Mbak Afifah paling dekat dengan Sakar, Mbak Afifah ke depan 1 langkah, kemudian ke sebelah kiri 3 langkah, langsung bisa menyalakan Sakar. Oke, tepuk tangan buat Mbak Afifah dan Mbak Eva. Oke, coba yang lain bawa sini, saya lihat. Oke, miliknya Mas Lang. Bawa sini Mas. Oh ya, oke. Ya. Sudah. Terima kasih Mas Dimas sudah. Oke. Ya. Ini miliknya Mas Dimas sesuai dengan apa yang Mas Dimas peragakan sebagai robot tadi. Ini duanya langkahnya. Ini tepuk tangan buat Mas Dimas dan tepuk tangan buat kita semua. Baik, alhamdulillah untuk hari ini kegiatan kita, belajar kita tentang coding sungguh luar biasa. Nanti pengalaman apa yang sudah kita dapatkan hari ini bisa dipraktekkan, diperagakan dengan teman-teman yang lainnya, ya. Agar apa? Terbiasa melakukan atau memberikan kode-kode dalam memberikan suatu perintah. Dari Pak Agung, alhamdulillah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Ayo Mas Bagus.
kalah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.